jika sakit tiba, sebagai orang yang sabar, kita itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu, melainkan mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun. Kenapa begitu? Karena sakit itu merupakan penggugur dosa. Bahkan tertusuk duri pun menggugurkan dosa. Wow, luar biasa kan? Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau teman-teman sakit, biasanya itu kan berobat tuh, terus ke dokter atau minum obat herbal gitu kan. Nah, berobat itu merupakan upaya kita untuk menyembuhkan diri dari sakit atas ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobat juga salah satu syariat Islam seperti boleh atau sunnah dan wajib yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran seperti dalam surat An-Nahl ayat 69. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berfikir. Apakah teman-teman pernah minum obat herbal? Kalau pernah, biasanya apa? Obat-obatan herbal sudah dari zaman dahulu dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Karena Indonesia negara yang kaya akan rempah dan tumbuhan-tumbuhan. Herbal itu apa sih? Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Adapun jenis-jenis tanaman yang bisa kamu manfaatkan sebagai obat keluarga. Di dalam Al-Quran menjelaskan segala yang ada di bumi, bahkan obat-obatan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Seperti dalam surat Maryam ayat 25-26. Ayat tersebut artinya, dan goyanglah mangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maryam ayat 25. Kemudian, yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah berdasar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam ayat 26. Kemudian Habatus Sauda atau jintan hitam. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menerangkan sabda Rasulullah SAW soal tanaman obat herbal ini. Sesungguhnya di dalam Habatus Sauda atau jintan hitam terdapat penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Beberapa manfaat jintan diantaranya menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat, menetralisir racun, hingga menutrisi bagi ibu hamil dan bayinya. Kemudian minyak zaitun. Ada pula minyak zaitun seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Dan pohon kayu keluar dari tursina atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Kemudian lidah buaya. Anjuran penggunaan lidah buaya salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah menemukan seorang laki-laki mengeluhkan kedua matanya ketika sedang ihram. Nabi berkata, balutlah kedua matamu dengan aloe vera. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir anggur. Pembahasan anggur sebagai tanaman obat herbal dalam Al-Quran pun banyak disebutkan. Di antaranya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 32 yang artinya, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmaini rahimahullah menjelaskan bahwa hukum berobat adalah wajib jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Syekh Abdul Aziz bin Fatih Asy-Syahid Nada dalam kitab Muassasatul Adab Al-Islamiyah mengungkapkan, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan umat Islam dalam berkaitan dengan proses pengobatan. Pertama, saat akan berobat, seorang muslim harus meyakini dan harus meluruskan niatnya. Orang yang sakit berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Syekh Abdul Aziz. Sedangkan orang yang mengobati harus berniat untuk membantu saudaranya sesama muslim dan menolong semampunya. Pengobatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah serta memberikan manfaat bagi saudaranya sesuai dengan perintah agama. Jadi kita tuh harus meluruskan niat kita bahwa kita tuh berobat untuk mencapai kesembuhan atas izin Allah. Kemudian adab yang kedua, ada beberapa hadis yang menganjurkan agar umat Islam menggunakan obat-obatan syar'i untuk penyakit tertentu. Ada beberapa obat dan pengobatan yang disebutkan dalam hadis, seperti habatus sauda atau jintan hitam, madu, daun inai, dan ruqyah. Jadi Syekh Abdul Aziz ini juga mengatakan meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, beberapa pada akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Kafirun, Al-Mu'awizah, dan ayat-ayat lain yang terdapat dalam Al-Quran. Dibolehkan juga membaca doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi jangan menggunakan lafaz-lafaz selain menggunakan ayat dari Al-Quran dan dari riwayat-riwayat dari Rasulullah, karena itu juga bagian dari kesyirikan. Kemudian ada berobat yang ketiga, tidak menggunakan obat-obatan yang diharamkan. Jadi obat-obatan yang diharamkan itu apa? Seperti salah satunya itu meruqyah dengan menggunakan lafaz-lafaz selain lafaz dari Allah dan Rasulullah. Adab yang keempat, berkonsultasilah dengan ahli medis. Seorang muslim yang berobat hendaknya berkonsultasi dengan kalangan orang-orang yang diketahui bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui ilmu pengobatan. Kemudian ada berobat yang kelima, meyakini bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit serta dokter wajib meyakini bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan obat dan terapi merupakan sebab dari kesembuhan. Jika Allah menginginkan, Dia akan memberikan manfaat. Jika tidak, obat itu tidak akan memberikan manfaat. Nah, teman-teman pernah mendengar nggak sih? Misalnya pergi berobat, terus ada temannya yang bilangin, ih kamu ngapain sih berobat? Nanti kamu sembuh sendiri kok penyakitnya. Nah, ada kesalahannya di sini letaknya. Kita itu berobat juga merupakan bagian dari tawakal kepada Allah. Jadi seakan-akan orang yang kalau bilang itu kalau kita berobat itu bukan bagian dari tawakal. Padahal sebenarnya berobat itu juga merupakan bagian dari tawakal. Kenapa berobat merupakan bagian dari tawakal juga? Yang pertama kita tahu dulu arti dari tawakal itu sendiri. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Ta'ala untuk meraih sesuatu yang diinginkan dan untuk menolak sesuatu yang dibenci, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalamnya. Sehingga tawakal harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, bersandar kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jadi kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Kedua, melakukan sebab-sebab atau usaha dan sarana yang diizinkan oleh syariat. Nah, berdasarkan penjelasan inilah mengapa berobat itu tidak bertentangan dengan tawakal. Karena kan kita juga melakukan sarananya seperti pergi berobat, kemudian kita menjodohkan usahanya apa? Minum obat secara teratur. Nah, itu juga merupakan bagian dari tawakal. Perlu diingat, berobat tidaklah boleh bertentangan dengan tawakal. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkannya penyembuhannya kepada pengobatannya. Kita haruslah ingat bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Dokter, obat-obatan, klinik, pengobatan melalui kedokteran modern, herbal maupun akupuntur tidaklah boleh bergantung kepada hal tersebut, melainkan itu merupakan usaha-usaha yang dilakukan dalam penyembuhan. Tawakal akan menjadi cacat jika hanya bergantung kepada Allah semata tanpa melakukan usaha-usaha atau sebab-sebab yang mendorongnya. Nabi SAW bersabda, "Aku berlindung dengan ridho dan murkamu, dengan pemeliharaan dari siksamu, dan denganmu darimu." Agar terhindar dari bahaya, berikut ini merupakan tips aman mengkonsumsi obatan herbal. Yang pertama, pastikan membeli produk yang telah terdaftar di BPOM RI. Jangan lupa cek tanggal kadaluarsa produk, ikuti semua petunjuk pemakaian beserta dosis yang tercantum di kemasan. Hubungi layanan konsumen produk jika Anda ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk mereka.
Sebelum mengonsumsi, pastikan Anda berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Bahwa sejatinya seorang muslim jika ditimpa musibah seperti penyakit hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, serta tetaplah bersabar dan tidak lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan obatan herbal atau pengobatan alternatif dibolehkan di dalam Islam selama itu sesuai dengan syariat agama Islam dan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya.